Ririn berangkat dulu ya, Mah. Oh iya, hati-hati di jalan ya, Rin. Iya, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin, Iya, Mah. kamu nggak bawa motor? Iya, Mah. Ririn naik angkot aja. Dan kelembutanmu begitu menyentuh nurani terdalam kami. Rin, tunggu. Kesungguhanmu membuat semua mengagumi. Rin, tunggu. Ray, kita putus. Hubungan kita cukup sampai di sini. Hah? Kamu serius, Rin? Kamu bercanda kan? Tidak, Ray. Aku serius. Sungguh, aku serius. Iya, tapi apa alasannya, Rin? Dan apa salahku, Rin? Nanti kamu akan tahu sendiri, Ray, alasannya. Kalau kesalahan, tidak ada yang salah di antara kita. Mungkin hanya nasib cinta kita yang kurang. Kalau tidak ada yang salah, kenapa, Rin? Kini kita harus berpisah, terbentang antara jarak dan waktu. Selamat jalan sahabat. Kalian pada nonton berita nggak tadi malam? Enggak. Berita apaan sih? Gosip yang gosok-gosok makin sip. Udah dibilangin berita. Berita itu news. Kalau gosip itu adanya di infotainment. Ya aja deh. Oh iya sih, emang ada berita apa? Berita oknum pejabat yang korup. Atuh, itu mah udah bukan hal aneh lagi. Korup kan lagi tren di negara kita. Bener nggak teman-teman? Bener. Dasar yang generasi super dojol. Negara terkorup saja kalian pada bangga. Giliran budaya negeri kita diambil negeri orang lain, kalian pada ngesot. Diem lu udah. So moralis. Dasar calon seniman kucel waktu mau. Wih, don't worry. Kucil of the Kumul itu mengasihkan, lebih asik daripada goyang entog, Yuna. Udah. Jangan dengerin omongan si Danang Kodan. Ayo sis, ceritain berita apa yang mau kamu ceritain buat kita? Jadi gini nih teman-teman, semalam aku nonton berita si Ririn, tahu kan? Iya. Yang jadi duta Indonesia Olimpiade Fisika di Jepang itu, dia keluar jadi juara 1 teman-teman. Di Jepang. Terus yang bikin aku bangga banget itu kedatangan Ririn di bandara, selain dijemput sama orang tuanya, dia juga dijemput sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia loh teman-teman. Bahkan pakai ada acara pengalungan bunga segala yang langsung dikalungin sama Bapak Menterinya. Oke kan teman-teman? Oke. Solusis, emang lu aja yang punya TV? Loh. Lah, ya berita itu mah gue juga nonton kampung. Dasar dinasti kerajaan tikus santung lu. Don't worry, santung itu santai tapi beruntung. Teman-teman, kita jaga aturan sopan santun di kelas kita. Jadi gini, cuma teman-teman cewek doang yang boleh ngasih selamat ke Ririn sambil pelukan. Buat teman-teman cowoknya, maaf banget, kalian gak dapat surat izin memeluk Ririn. Setuju? Setuju. Gimana rasanya, Rin? Biasa aja kali. Maaf anak-anak, ibu sedikit terlambat. Gak apa-apa. Oh ya Rin, atas nama Bapak Kepala Sekolah SMK Budi Pertiwi dan staf pengajar, ibu ucapkan selamat atas keberhasilan Ririn meraih juara Olimpiade Fisika di Tokyo. Tentu bukan hanya SMK kita yang menyambut gembira atas keberhasilan ini, tapi mungkin seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang masih peduli pada dunia pendidikan.
Assalamualaikum. Ray, ada apa Ray? Maaf Bu, Ibu dimohon datang ke ruang kepala sekolah. Oh iya, terima kasih Ray. Iya Bu, sama-sama. Misi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Dini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru, marilah kita mulai rapat internal kita kali ini. Bu Dini, Iya Pak. apakah tadi malam Ibu Dini menonton berita di TV? Iya Pak, berita tentang siswi kita Ririn yang berhasil meraih juara Olimpiade Fisika di Tokyo itu kan? Apakah Ibu menontonnya sampai selesai? Tidak Pak, anak saya yang kecil keburu menangis. Pak Pur, Pak Wawan? Iya Pak, saya nonton sampai tuntas. Berita selanjutnya, Pak Subhat, salah seorang pejabat penting di kota kita, diduga keras melakukan tindak pidana korupsi puluhan miliar. Bahkan, barang serta harta kekayaan Pak Subhat sudah disita negara Pak. Sekolah kita mengambil sikap bahwa di sekolah kita harus bersih, tidak ada anak koruptor yang bersekolah di SMK Budi Pertiwi ini. Maksud Bapak? Iya Bu Dini, Pak Subhat pejabat koruptor itu adalah ayahnya Ririn. Ibu sebagai guru fisikanya dan sekaligus wali kelasnya harus cepat ambil sikap. Ririn harus dikeluarkan dari sekolah ini. Sepertinya begitu Bu Dini. Ini demi nama baik sekolah kita. Maaf Bapak-Bapak, sepertinya ini tidak adil. Bicara soal nama baik sekolah, sejak Ririn masuk di sekolah kita, sudah berapa kali membawa nama baik sekolah ini, bahkan sampai ke tingkat internasional. Lagian, yang korupsi kan ayahnya Ririn, bukan Ririn. Tapi Bu, ayahnya korup, anaknya pun sama saja menikmati uang dan fasilitas orang tuanya. Tapi tidak bagi Ririn. Bapak-bapak bisa lihat keseharian Ririn. Dia tidak pernah bermewah-mewah menggunakan berbagai fasilitas milik orang tuanya. Ririn cukup sederhana, Pak. Ke sekolah saja Ririn naik angkutan kota. Tapi siapa tahu di rumahnya ada mobil mewah, rumah mewah, dan berbagai fasilitas yang ada di rumahnya. Kita nggak pernah tahu. Atau mungkin Ririn nggak bermewah-mewah karena Ririn udah tahu bahwa ayahnya seorang oknum penjabat yang korup. Jadi, bapak-bapak memanggil saya ke ruangan ini hanya ingin menyalahkan saya karena saya wali kelasnya Ririn. Dimanapun kesepakatan sudah diambil. Dengan berat hati, Ririn harus dikeluarkan dari sekolah kita. Untuk menyampaikan surat keputusan ini, tidak ada satu guru pun yang berani untuk menyampaikannya, kecuali ibu. Dan tugas ibu sebagai wali kelasnya, seberat apapun itu, harus kita hadapi. Baik bapak-bapak, saya akan coba memberikan surat ini kepada Ririn. Tapi, kalau esok lusa tersiar kabar Ririn, murid terpandai di sekolah kita tewas bunuh diri, bapak-bapak harus berani bertanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagai petir menyambar seluruh tubuhku, hancur luluh jiwa ragaku. Ku bersimpuh di sisi sudut nestapa, betapa kelam kehidupan. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa diusir pun kami akan segera pergi meninggalkan rumah ini. Dan apabila bapak-bapak menginginkan ayah saya untuk keluar dari rumah ini, itu sangat tidak mungkin. Dosa-dosa Karena sekarang ayah saya sudah berada di ruang tahanan. Dan perlu bapak-bapak tahu, rumah ini telah disita oleh negara. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Izinkanlah kami untuk menginap di rumah ini 1 malam saja. Dan saya jamin rumah ini besok akan kosong dan kami pun akan pergi. Dan sekarang silakan bapak-bapak dan ibu-ibu bubar. Vira, kamu nggak bohong kan kalau Ririn mau pergi pakai bis? Enggak lah, masa aku bohong sih? Dari mana kamu tahu kalau Ririn mau berangkat pakai bis? Tadi lah SMS. Dari Ray. Kok Raynya sendiri belum kelihatan batang hidungnya ya? Iya. Don't worry guys, Ray itu bukan tipe orang tukang kibul kayak lu tuh. Sekarang Ririnnya mana? Gak tahu. Tadi kata Ray suruh tunggu di terminal.
serius? Kamu bercanda kan? Ku kirim doa untuk semoga kau dapatkan pengganti